Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Anissa dengan NIM 2403132540. Saya dari Universitas Bani Saleh, program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan dosen pengampu Bapak Hadi Royana MPD, mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan. Di sini saya akan menjelaskan video pembelajaran berbasis humanistik di sekolah dasar. Yuk kita tonton sampai habis. Terima kasih. Hutan yang hidup. Halo adik-adik, selamat datang di petualangan alam kita hari ini. Perkenalkan, aku Kiko, seekor kupu-kupu kecil yang tinggal di sebuah hutan hijau yang indah. Lihatlah di sekelilingku, ada pohon-pohon tinggi yang menjulang ke langit, ada sungai jernih yang mengalir dengan suara gemericik air, dan ada banyak sekali teman-teman yang tinggal bersama di sini. Ada burung yang terbang bebas, lebah yang mencari nektar, cacing yang hidup di dalam tanah, dan masih banyak makhluk hidup lainnya. Semua yang ada di sekitar kita sebagian-bagian dari alam. Alam adalah rumah kita bersama, rumah yang memberikan udara untuk bernapas, air untuk diminum, makanan untuk kita makan, dan tempat bagi semua makhluk hidup untuk tumbuh. Karena alam sangat penting bagi kehidupan kita. Kita harus menjaga, menyayangi, dan melestarikannya. Yuk ikut aku mengenal lebih dekat tentang keajaiban alam kita. Sirkus air ajaib. Adik-adik, pernahkah kalian bertanya-tanya dari mana datangnya hujan? Air hujan memiliki perjalanan yang sangat menakjubkan. Ketika hujan turun dari langit, air akan jatuh ke permukaan bumi. Sebagian air masuk ke dalam tanah dengan bantuan akar pohon yang kuat. Akar pohon menyerap air dan membantu menyimpan air di dalam tanah. Kemudian air bergerak menuju daun dan mengalami penguapan. Uap air naik ke udara, berkumpul membentuk awan, lalu turun kembali menjadi hujan. Perjalanan air tersebut disebut dengan siklus air. Namun, coba bayangkan jika sebuah pohon ditebang, tidak ada lagi akar yang membantu menyerap air hujan, air akan mengalir begitu saja di permukaan tanah dan dapat menyebabkan banjir. Itulah mengapa pohon disebut sebagai pahlawan air kita. Pohon membantu menjaga keseimbangan alam dan melindungi kita dari berbagai masalah lingkungan. Sekarang coba pikirkan apa yang akan terjadi jika semua pohon di bumi hilang. Teman-teman kita di alam. Adik-adik, di dalam hutan ini aku memiliki banyak sekali teman. Lihatlah cacing kecil yang berada di dalam tanah. Setiap hari ia menggali tanah dan membuat tanah menjadi lebih gembur. Tanah yang subur membantu tanaman tumbuh dengan baik. Ada juga lebah kecil yang sibuk terbang dari satu bunga ke bunga lainnya. Ketika lebah mengambil nektar, serbuk bunga menempel pada tubuhnya dan terbawa ke bunga lain. Proses ini membantu bunga menghasilkan buah. Inilah yang disebut dengan penyerbukan. Tanpa bantuan lebah, banyak tumbuhan akan kesulitan berkembang biak. Selain itu, ada burung-burung yang terbang bebas di langit. Ketika burung memakan buah dan berpindah tempat, biji dari buah tersebut dapat tersebar ke berbagai tempat. Dari biji-biji itulah tumbuh pohon-pohon baru. Semua makhluk hidup itu memiliki perannya masing-masing. Cacing, lebah, burung, pohon, dan manusia saling membutuhkan satu sama lain. Hubungan antara semua makhluk hidup itulah yang disebut dengan ekosistem. Jika salah satu bagian dari ekosistem hilang, keseimbangan alam juga dapat mengganggu. Kita bisa menjaga alam. Adik-adik, setelah mengetahui betapa pentingnya alam, sekarang waktunya kita bertanya apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga bumi. Ternyata ada banyak hal sederhana yang dapat memberikan perubahan besar. Yang pertama, mari kita menanam pohon. Satu pohon yang kita tanam hari ini dapat memberikan oksigen, tempat tinggal bagi hewan, serta membantu menyerap air selama bertahun-tahun. Yang kedua, buanglah sampah pada tempatnya. Sampah yang dibuang sembarangan dapat menyumbat saluran air dan menyebabkan banjir. Ketiga, hematlah air. Matikan keran ketika tidak digunakan dan gunakan air secukupnya. Air bersih adalah sesuatu yang sangat berharga. Keempat, lakukan daur ulang. Botol, plastik, kertas, dan kardus yang sudah tidak digunakan dapat diolah kembali menjadi barang yang bermanfaat. Ingatlah adik-adik, walaupun terlihat kecil, setiap tindakan baik yang kita lakukan dapat memberikan dampak besar bagi bumi. Menanam satu pohon, mengurangi sampah, dan menghemat air adalah bentuk kasih sayang kita kepada alam. Janji kita untuk bumi. Adik-adik yang hebat, hari ini kita sudah belajar banyak hal tentang alam. Kita belajar bahwa alam adalah rumah kita bersama. Kita belajar bahwa setiap pohon, setiap tetes air, dan setiap makhluk kecil memiliki peran penting dalam kehidupan kita.
kita juga belajar bahwa kita semua dapat membuat perubahan. Dengan menanam satu pohon, kita membantu bumi menjadi lebih hijau. Dengan mengambil satu sampah yang berserakan, kita membantu lingkungan menjadi lebih bersih. Dengan menghemat air, kita membantu menjaga sumber kehidupan. Bumi itu hanya satu, tidak ada bumi cadangan. Bumi yang kita tinggali saat ini adalah warisan dari orang tua dan kakek nenek kita. Suatu hari nanti, bumi ini juga akan menjadi warisan bagi anak dan cucu kita. Karena itu, mari kita berjanji bersama-sama, aku akan menjaga alam karena alam adalah hidupku. Terima kasih sudah belajar bersama Kiko hari ini. Sampai jumpa di petualangan